Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 25 Februari 2025. Kali ini bersama saya Keriawan Sebiring. Sejumlah informasi aktual dihimpun tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kami awali dari berita yang pertama, pemirsa. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Narkoba memusnahkan lebih dari 97 kg narkotika jenis sabu yang berasal dari jaringan internasional. Pemusnahan barang bukti narkoba ini merupakan pengungkapan yang berlangsung sejak 27 Desember tahun yang lalu hingga 23 Februari 2025. Sebanyak 37 tersangka berhasil diamankan. Selain narkoba jenis sabu-sabu, petugas juga memusnahkan barang bukti narkoba jenis ganja dan ribuan pil ekstasi. Tidak hanya menangkap para kurir dan pengedar, pada pengungkapan ini kepolisian juga sempat baku tembak dengan seorang bandar narkoba bersenjata yang diduga menjadi otak dari peredaran narkotika di daerah Asahan. Khusus untuk jaringan internasional, semuanya berasal dari Malaysia yang kemudian masuk melalui perairan Tanjung Ledong, perairan Tanjung Balai, perairan Asahan, dan hingga ke Batubara. Modus menyelundupkan narkoba, para pelaku menggunakan berbagai modus untuk mengelabui petugas. Ada yang menyembunyikan sabu dalam ransel, menyelundupkan narkotika menggunakan kapal boot ke tengah laut sebelum dipindahkan ke kendaraan darat, hingga membungkusnya dalam paper bag restoran cepat saji. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan menegaskan bahwa pengungkapan ini adalah hasil koordinasi Polda Sumut dengan Polres jajaran yang menyatakan perang terhadap narkoba. Kapolda Sumut juga menyoroti pelaku kejahatan narkoba yang menggunakan senjata api. Ia menegaskan akan memberikan tindakan tegas terhadap para pelaku yang melindungi bisnis haram tersebut. Narkoba adalah penjahat. Ya, saya sampaikan bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan yang luar biasa. Saya tekankan kembali, saya perang terhadap narkoba. Saya tidak mau main-main dengan narkoba. Bahkan rekan-rekan sekalian ada itu, di belakang itu banyak. Kenapa diperban kakinya, sementara masih baik di kakinya dulu. Nanti kalau sudah parah lagi, saya nggak ragu untuk menindak keras terhadap para pelaku-pelaku pengedaran narkoba. Usai dipaparkan berbagai jenis barang bukti narkoba langsung dimusnahkan menggunakan mesin insinerator. Untuk para tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Pemirsa, personil Satres Narkoba Polres Labuhan Batu mendapat penghadangan dari warga saat mengamankan seorang pengedar narkotika jenis sabu. Saat pengembangan, petugas berhasil menyita seratusan paket sabu siap edar dari rumah terduga bandar narkoba. Beginilah penghadangan yang dilakukan warga dari pihak keluarga terduga pengedar narkotika jenis sabu terhadap petugas yang melakukan penindakan terhadap terduga pelaku Ade Abdullah Damanik, warga Paindoan, Perantau Utara Labura. Pelaku sempat tidak mengakui atas kepemilikan 2 paket klip transparan berisi sabu yang ditemukan petugas dari tangannya saat dilakukan penggeledahan. Kanit Idik 2 Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, Ibda Risnal Situngkir menyebutkan berawal dari masyarakat yang resah atas peredaran narkoba di lingkungan tersebut. Dengan melakukan undercover, pihaknya berhasil mengamankan seorang terduga pengedar dan dari hasil pengembangan sebanyak 103 paket sabu siap edar terbungkus plastik warna merah ditemukan milik terduga bandar. Atas interogasi terhadap tersangka Ade, menerangkan bahwasanya barang bukti yang dimilikinya itu diperoleh dari seorang berinisial RH. Kemudian kami bersama tim melakukan pencarian RH yang tidak jauh dari lokasi menuju rumahnya. Namun pada saat itu RH berhasil melarikan diri. Kemudian bersama kepala lingkungan kami melakukan penggeledahan di dalam rumah. Guna penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut, terduga pengedar dan seratusan paket sabu dibawa ke Mapolres Labuhan Batu. Sementara terduga bandar sabu yang identitasnya telah diketahui masih dalam pengejaran petugas Satres Narkoba.
Pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI Bani Raja Manalo meminta pemerintah Kabupaten Dairi untuk mengkaji ulang kebijakan pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan tenaga honorer kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi. Hal itu ditegaskan anggota DPR RI Bani Raja Manalo setelah menerima perwakilan tenaga harian lepas tenaga kesehatan THL Nakes Kabupaten Dairi yang di PHK. Para nakes menemui Bani di sela kegiatannya di Kecamatan Dolok Pardamian, Kabupaten Simalungun kemarin. Dalam pertemuan itu seorang THL Nakes Septin Mailan Sihombing mengatakan bahwa ia dan 6 rekannya datang mewakili 160 THL Nakes di Dairi yang di PHK. Septin menyampaikan para THL Nakes merasa belum didengar aspirasinya meski sudah berunjuk rasa dan audiensi dengan DPRD Dairi. Septin berharap melalui Bani Raja Manalo, suara para nakes yang di PHK bisa sampai ke Menpan RB, Mendagri, dan DPR RI. Melalui aspirasi yang disampaikan, semoga ada kebijakan atau payung hukum yang bisa mempekerjakan nakes yang telah di PHK tersebut. Terapi harus dokter. Kepala dinas menyatakan bahwa sebenarnya Kabupaten Dairi membutuhkan kami, Pak. Hanya saja karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mereka tidak berani mengeluarkan kebijakan. Makanya kami mendatangi Pak Bani ini agar suara kami ini sampai ke Presiden juga, Pak. Agar ada diberikan kebijakan bagi Kabupaten Dairi sehingga Kepala Dinas berani mengeluarkan SK bagi kami agar kami tetap melayani di tengah-tengah masyarakat karena sangat dibutuhkan. Nakes lainnya Winnie Sihombing berharap pemerintah Kabupaten Dairi memiliki kebijaksanaan lebih agar para THL Nakes yang di PHK bisa kembali bekerja. Ia yakin dengan kebijaksanaan Pemkab Dairi dengan menerbitkan surat keputusan penugasan, peluang itu tetap ada tanpa terbentur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Tujuan kami untuk mengadu ke DPR dan kementerian agar adanya kebijakan untuk kami, apakah itu revisi undang-undang atau apapun itu yang bisa mempekerjakan kami kembali di Kabupaten Dairi. Kami pun seperti teman kami yang lain yang sudah lulus P3K, besar harapan kami setelah kami memenuhi syarat 2 tahun kami bisa mengikuti seleksi P3K seperti teman-teman kami yang sudah lulus. Menanggapi hal itu, Bani Raja Manalo mengungkapkan empatinya pada para THL Nakes yang berjuang untuk bisa kembali bekerja. Ia memahami sulitnya perjuangan para THL Nakes terlebih adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Bani berharap Pemkab Dairi dapat mengatasi permasalahan ini dengan baik, terlebih fakta di lapangan akan besarnya kebutuhan Kabupaten Dairi pada nakes untuk melayani masyarakat. Sementara itu, pemirsa, anggota DPR RI Komisi 7 fraksi PDI Perjuangan Bani Raja Manalo menggelar sosialisasi 4 pilar MPR RI, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi 4 pilar MPR RI kebangsaan ini dilaksanakan di Rumah Aspirasi Bani Raja Manalo, Kompleks Merantilen, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, bersama tokoh masyarakat, dosen, mahasiswa, anggota DPRD Kabupaten Simalungun, dan masyarakat yang berasal dari Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat apa yang dimaksud dengan 4 pilar kebangsaan dan pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dan adanya persaingan antar bangsa yang semakin tajam yang saat ini menjadi tantangan 4 pilar kebangsaan. Bani Raja Manalo menjelaskan, sosialisasi ini merupakan tugas dan tanggung jawab anggota DPR RI untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan 4 pilar kebangsaan, di mana negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari ragam suku, ras, dan agama, sehingga sebagai warga negara harus mengikuti aturan dan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara agar terciptanya Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda namun tetap satu jua. Ini yang kita lihat itu bukanlah gambaran miniatur Indonesia. Keberagaman baik suku, bahasa, dan agama itu adalah tercermin di Sumatera Utara. Tapi hebatnya kita hidup dalam sebuah harmoni dan inilah nilai yang perlu tetap dijaga. Saya ingin melihatnya bukan sebagai sesuatu yang sudah dianggap biasa saja. Jadi tetap harus semangatnya harus tetap dikobarkan. Itulah esensi dari acara sosialisasi 4 pilar ini.
agar semangat menjaga harmoni, semangat kesatuan, semangat dalam kebinekaan itu tetap terpelihara di Sumatera Utara. Itu poinnya. Selain paparan dan penjelasan, sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini juga diisi dengan sesi tanya jawab dari masyarakat kepada anggota DPR RI Bani Raja Manalo. Sementara pada sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini, Bani Raja Manalo didampingi oleh anggota DPRD Kabupaten Simalungun, John Manat Purba dari fraksi PDI Perjuangan. Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya melantik 12 pejabat tinggi Pratama. Surya meminta pejabat tinggi Pratama yang dilantik untuk menunjukkan kinerja yang lebih maksimal. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya melantik 12 pejabat pimpinan tinggi Pratama pada lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, kantor gubernur Jalan Diponegoro, Medan, Senin siang kemarin. Pejabat yang dilantik diminta untuk lebih baik dari segi prestasi dari jabatan yang sebelumnya diemban, serta tetap menjaga nama baik Pemprov Sumut. Adapun pejabat yang dilantik diantaranya staf ahli gubernur bidang hukum politik dan pemerintahan, kepala BPD, Kadis Perpustakaan dan Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, kepala Biro Organisasi Setda Propsu, kepala Biro Hukum, Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan, kepala BKPB, Inspektur Provinsi Sumut, Kepala BKN, Kadis PUPR, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyebutkan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini membutuhkan pejabat yang siap memberikan terobosan yang terbaik agar pelayanan masyarakat lebih cepat, komprehensif, dan juga lugas. Ini sebetulnya sudah proses sejak lama, sejak pejabat Gubernur Sumatera Utara, yaitu Pak Tony. Jadi kami tinggal melaksanakan yang pada hari ini kita laksanakan dan berjalan lancar. Putra terbaik tentu saja, saya yakin wakil itu ini putra terbaik dan kita harapkan nanti bisa berkolaborasi dalam melaksanakan tugas-tugas melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Utara ini. Pemirsa, sebagai perwujudan salah satu program prioritasnya dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat di Kota Medan, Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap pada hari pertama kerjanya sejak dilantik sebagai Wakil Wali Kota Medan langsung melakukan sidak atau inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan. Usai melaksanakan apel pagi di halaman kantor Wali Kota Medan, Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap langsung melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan. Sidak ini dilakukannya untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Umum milik pemerintah Kota Medan ini berjalan secara optimal kepada masyarakat. Karena peningkatan pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas utamanya dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Medan. Sidak yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dan Direktur Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan ini, Wakil Wali Kota juga menyoroti persoalan kebersihan dan peninjauan fasilitas rumah sakit agar nantinya dapat dilakukan perbaikan agar lebih baik dalam melayani masyarakat. Ada beberapa catatan yang disebutkan Wakil Wali Kota Medan setelah melakukan sidak, yakni kebocoran atap di beberapa ruangan dan kelayakan kamar mandi yang berpengaruh terhadap kesehatan para pasien yang akan menjadi bahan koreksi dan pembenahan oleh Pemko Medan. Dengan kemauan dari perawat, dokter, semua. Karena harus kita jaga di rumah sakit. Walaupun dia kelas 3, bukan berarti 11. Kebersihan itu wajib dari semua kelas. Catatan kita apa aja Pak tadi yang menjadi perhatian dari program? Ya, yang pertama ada yang bocor-bocor. Yang kedua kamar mandi banyak yang tak layak. Ya, yang paling penting adalah kebersihan lah awalnya. Zakiuddin Harahap juga menegaskan akan menepati janjinya untuk berkantor di Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan, seperti janjinya semasa kampanye untuk memastikan peningkatan layanan kesehatan masyarakat di rumah sakit milik Pemko Medan ini. Pemirsa, untuk menjaga ketahanan pangan, personil Babinsa Koramil 05 Batangkuis Serka Afrizal turut membantu petani memanen padi di Dusun 3 Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Para petani bersyukur karena panen yang berlimpah dan prosesnya juga dipermudah.
Babinsa Koramil 05 Batangkuis Kodim 0204 DS Serka Afrijal mengatakan pentingnya sinergitas antara TNI dan masyarakat, khususnya para petani. Langkah konkret seperti ini menjadi salah satu bentuk nyata dukungan TNI terhadap program pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan nasional. Seperti hari ini TNI hadir bersama para petani melakukan panen raya secara bertahap untuk meningkatkan hasil pertanian yang lebih baik, khususnya di Desa Tumpatan Nibung. Luas areal pertanian milik masyarakat di Desa Tumpatan Nibung yakni 171 hektar dan para petani saat ini sedang melakukan panen raya secara bertahap. Areal pertanian padi di Desa Tumpatan Nibung ini adalah tada hujan, namun hasil panennya bisa mencapai per hektarnya lebih kurang 8 ton. Para petani merasa senang karena pemerintah sudah memprioritaskan untuk swasembada pangan. Kami Babinsa selalu monitor kegiatan di wilayah, terutama masalah hak pangan. Kebenaran pada hari ini juga ada panen raya sekitar lebih kurang 1 hektar. Jumlah keseluruhannya di Desa Tumpatan Nibung sekitar 171 hektar. Kalau untuk 1 hektar ini lebih kurang sekitar 8 ton. Salah seorang petani, Armin, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto karena di masa kepemimpinannya harga gabah mulai meningkat dan pupuk sudah sangat mudah untuk didapatkan. Selain itu, hasil panen juga sangat memuaskan terkait harga jual gabah sesuai dengan kondisi padinya, mulai dengan harga Rp6.000. Harga gabah kalau manual grendel 61, 62, tapi kalau odong-odong 66, 67. Nah, sementara instruksi Pak Presiden itu kan 65. Ya. Ini kenapa bisa 66 itu gimana Pak? Ya itu tinggal apalah kan tengok padi juga bos. Padi kalau kering, kalau ambilnya agak tua agak mahal, tapi hijau agak turun. Alhamdulillah lah selama kepemimpinan Pak Prabowo ini semua hasil memuaskan, pupuk tidak susah. Orang tani pun udah enak kan gitu. Harga gabah lumayan meningkat kan. Presiden Prabowo menginstruksikan kepada Menteri Pertanian agar harga jual gabah berkisar Rp6.500 per kilogram. Sementara di tingkat petani untuk panen dengan alat tersebar di angka Rp6.100 hingga Rp6.200. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung kesuksesan pelaksanaan Adiaksa Internasional RUN di Bali pada 27 April 2025. Dukungan tersebut salah satunya dengan meramaikan Adiaksa Charity Run 2025 di Kota Medan. Sejumlah OPD dan pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama masyarakat dan penyandang disabilitas meramaikan kegiatan Adiaksa Charity Run 2025 di Lanut Sondo, Medan kemarin. Kategori Adiaksa Charity Run 2025 yakni lari 5 km untuk umum dan 2 km untuk disabilitas. Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari Adiaksa International Run yang bakal digelar di Bali pada 27 April 2025. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Kegiatan ini melibatkan disabilitas, ada sekitar puluhan pelari disabilitas yang ikut serta dan 2.000 pelari non-disabilitas. Teman ya kita ajak bersama ya kan di acara ini untuk ya menggelorakan bersama bahwa olahraga milik kita semua. Ini sebenarnya sudah ada sebelumnya ya, tapi kalau di Medan ini pertama dan lebih meriah di sini. Setelah blueprint disampaikan ke Presiden Prabowo, akan dimintakan komitmen bersama karena sejalan dengan Asta Cita yang diusung oleh pemerintah. Pemirsa, kerap dipandang negatif di masyarakat menjadi tantangan bagi Effendi Simbolon untuk memperbaiki citra Universitas HKBP Nomensen. Hal ini merupakan dasar Effendi menerima jabatan sebagai Ketua Yayasan. Ketua Yayasan Universitas HKBP Nomensen melakukan serah terima jabatan dengan pejabat lama yang dilaksanakan di Aula Fakultas Kedokteran Kampus Nomensen, Medan kemarin siang. Usai serah terima, Effendi Simbolon menyebutkan akan melakukan kerja nyata dan mengebut sejumlah target dalam 6 hingga 3 bulan ke depan. Mantan politikus PDI Perjuangan ini juga menyebut dirinya mau merubah citra mahasiswa Nomensen yang kerap dinilai miring dan negatif di masyarakat.
Hal ini merupakan tantangan bagi dirinya dan menjadi alasan kenapa Effendi mau menerima jabatan sebagai ketua yayasan hingga 4 tahun ke depan. Memajukan sarana pendidikan ini kan tidak mudah ya. Tidak mudah, butuh mobilisasi semua pihak agar minat masyarakat dan citra dari UHN ini bisa lebih baik, pulih. Tentu kita sangat berharap ada atensi dari pemerintah pusat, dari Bapak Presiden Prabowo, karena beliau asa citanya memang sesuai dengan memajukan masyarakat itu dengan melalui jalur pendidikan. Kedepannya Effendi bersama pengurus lainnya juga akan melakukan pengembangan Universitas HKBP Nomensen ke luar Pulau Sumatera serta luar negeri. Pemirsa, SMA Negeri 4 Medan menargetkan siswa-siswi kelas 12 yang akan tamat tahun ini lebih banyak masuk ke perguruan tinggi negeri baik di Sumatera maupun di Pulau Jawa. Salah satu jalur yang diupayakan menerima siswa masuk perguruan tinggi negeri yakni seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Medan, Rianto Hasoloan Sinaga mengatakan, untuk seleksi SNBP sudah menyelesaikan seluruh administrasinya dan tinggal menunggu pengumuman yang dikeluarkan perguruan tinggi. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Medan menjelaskan untuk mendukung siswa kelas 12 agar memiliki persiapan dalam mengikuti sejumlah seleksi yang dibuka perguruan tinggi negeri, seluruh siswa diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan para tentor dari berbagai lembaga pelatihan tes masuk perguruan tinggi dengan harapan siswa memahami strategi dan menyesuaikan dengan kemampuan yang ada. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Medan menyebut kelulusan kelas 12 tahun 2024 lebih 200 siswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri, baik di perguruan tinggi negeri dan sekolah kedinasan. Ia berharap agar sinergitas yang telah dilakukan untuk membuat siswa lulus ke perguruan tinggi negeri dapat terwujud. Selain itu, setiap siswa yang hendak mengikuti seleksi ke perguruan tinggi negeri tetap mengikuti seluruh tahapan yang telah ditentukan. Oke, nah, ya kayak Strateginya adalah di tingkat sekolah atau di kelas-kelas, tentu gurunya memberikan pencerahan mengenai teknik-teknik untuk bisa menang di salah satu perguruan tinggi yang dia inginkan. Kemudian kita mengundang, seperti kemarin kita mengundang salah satu bimbingan tes ternama untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada anak-anak kita yang mengikuti, yang masuk dalam eligible. Demikian juga yang tidak masuk, jadi semua kita kelas 12 itu semua kita kumpul agar mereka tahu cara-caranya ya, kemudian memilih secara tepat. Seluruh siswa dan guru memiliki harapan yang sama, yakni kelulusan siswa masuk perguruan tinggi negeri lebih banyak untuk tahun ini. Kepala sekolah juga meminta kepada siswa kelas 12 yang hendak tamat agar dapat mengikuti sejumlah bimbingan tes agar memiliki peluang menang di perguruan tinggi negeri. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, menyambut bulan puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, beragam jenis pernak-pernik khas Ramadan mulai marak diperjualbelikan di Kota Medan. Seperti pantauan TVRI Sumut di salah satu toko Acai Jaya yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Medan. Lokasinya tidak jauh dari Istana Maimun Medan tersebut memajang hiasan berbentuk ketupat, masjid, beduk, bulan sabit, bintang, unta, dan dominasi nuansa warna hijau dan kuning. Grosir penjualan aksesoris dan pernak-pernik terbesar dan terlengkap di Pulau Sumatera tersebut mulai dikunjungi pembeli baik langsung maupun berbelanja secara online. Khusus menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini, aneka aksesoris mulai dari ketupat serta bulan sabit dan bintang berlampu gambar masjid, mainan, unta, beduk, dan lainnya dijual mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah.
Penjual pernak-pernik khas Ramadan Aliansa mengatakan banyak aksesoris atau pernak-pernik serta dekorasi untuk puasa dan lebaran yang terbaru dijual di sini. Adapun produk terbaru untuk bulan puasa dan lebaran itu seperti lampu bulan sabit, lentera, lalu hiasan ketupat dan hiasan bulan sabit dan bintang angpau lebaran, berbagai macam kotak hampers dan tas hampers, topper lebaran, hashtag lebaran, lampu gantung, bulan bintang, serta berbagai macam pita dan lainnya. Aksesoris tersebut cocok sebagai dekorasi panggung, masjid, rumah, kantor, mal atau plaza, bahkan sangat cocok dipajang di jalanan khusus menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Biasanya sekitaran Hamin-Hamin 10 gitu kan, biasanya itu agak rame gitu. Ketupat-ketupat kebanyakan itu dari UMKM gitu. Kita selalu membantu karya-karya UMKM, kita satu bantu pasarkan di sini. Ya, harapannya tahun ini di tahun raya ini ya bisa masyarakat semua rukun, banyak mendatangkan rezeki, semoga keadaan suasananya terkondusif semuanya gitu. Aliansa mengatakan pihaknya selalu mendorong pengrajin untuk lebih kreatif menciptakan produk dan memiliki nilai jual, bukan saja pada perayaan Idul Fitri, pernak-pernik perayaan hari raya besar agama lainnya juga dijual. Pemirsa, jelang Ramadan, aneka jenis kurma sudah mulai dijual pedagang di Pasar Ikan Lama Medan. Tingginya permintaan warga akan kurma ini membuat pedagang menyetok dengan jumlah yang banyak. Kurma yang tersedia saat ini mulai dari jenis kurma Emirat yang dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Kurma Mesir maksud kami dengan isi 10 kg dijual dengan harga Rp300.000, sedangkan kurma Aswa dijual dengan harga Rp200.000 per kilogramnya dan medjol Rp300.000 per kilo, serta kurma Aswa Super dijual dengan harga Rp500.000 per kilogramnya. Salah seorang penjual buah kurma, Muhammad Rashid Nasution, mengatakan menjelang Ramadan tokonya sudah menyediakan aneka jenis kurma mengingat akan tingginya permintaan buah kurma saat bulan Ramadan. Dikatakan untuk memenuhi permintaan konsumen, ia juga menyediakan berbagai jenis kurma mulai dari harga Rp40.000 hingga Rp500.000 per kilonya. Dikatakan setiap tahun permintaan warga akan kurma sangat tinggi. Untuk itu ia sudah menyediakan stok. Muhammad Rashid menyampaikan seminggu jelang Ramadan pembeli sudah mulai meningkat, namun untuk harga diakuinya masih sama seperti harga sebelumnya. Kurma Mesir, kurma golden namanya. Harganya harga berapa? Harga satu kotaknya 3.000. Satu kotak isinya 10 kilo. 3 atau 2 hari lagi mau dekat Ramadan udah mulailah belanja-belanja kurma gitu. Ya semoga bisa lebih meriah tahun ini gitu. Salah seorang pembeli kurma, Ibu Yati, mengaku meski tidak pada bulan Ramadan ia biasanya mengkonsumsi buah kurma, mengingat sangat baik bagi kesehatan apalagi saat ini akan memasuki bulan Ramadan sehingga ia terpaksa membeli untuk kebutuhan rumah tangga. Ia berharap agar harga kurma tidak mengalami kenaikan karena sangat dibutuhkan oleh seluruh umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ya, nyambut Ramadan juga, terus memang kita suka konsumsi kurma. Ya benar, kalau puasa memang ada konsumsi kurma untuk bukaan. Sepertinya masih biasa, masih harga-harga biasa juga, seperti standar ya. Penjual kurma mengaku untuk memberikan yang terbaik bagi setiap pelanggannya, ia tetap menyediakan kurma yang baru dikirim dari negara penghasil. Pemirsa, tinggal menghitung hari lagi umat Islam memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Terdapat sejumlah kegiatan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan, salah satunya adalah dengan ziarah kubur. Ziarah kubur menjadi salah satu anjuran bagi umat Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Namun aktivitas ziarah kubur sebagai sarana mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia dan mengingatkan diri bahwa semua manusia pada akhirnya akan mengalami kematian. Menurut beberapa ulama, ziarah kubur hukumnya sunnah sebagaimana telah disabdakan dan dicontohkan Rasulullah SAW, para sahabat Nabi, ulama, dan kiai. Rasulullah baginda Nabi Muhammad dalam satu hadis riwayat Muslim dahulu melarang berziarah kubur, tapi sekarang berziarah kuburlah kalian sesungguhnya ziarah kubur dapat
melunakkan hati dan menitikkan air mata. Mengingatkan pada akhirat dan janganlah berkata buruk. Berharap doa-doa yang dipanjatkan ke makam leluhur tersampaikan doanya kepada mayit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Sehingga ziarah kubur menjadi perbedaan bahasa dan budaya, namun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, turnamen padel pertama bertemakan Padel Fever Turnamen diselenggarakan di Kota Medan. Turnamen ini dilaksanakan selama 2 hari bertempat di Padel People, Jalan HM Said, Kota Medan. Turnamen yang berlangsung tanggal 22 hingga 23 Februari ini merupakan turnamen pertama setelah PON 2024 pada September lalu. Padel Fever mendapatkan respon positif dari masyarakat, terbukti dari banyaknya peserta yang mendaftar untuk mengikuti turnamen sebanyak 60 peserta. Animo pendaftar juga tidak hanya datang dari dalam kota Medan, melainkan juga dari Aceh hingga Malaysia. Turnamen pertama ini memperlombakan 4 kategori, yakni kategori Gold, Silver, Bronze, dan Women. Masing-masing berisikan 6 pasangan yang akan berlaga memperebutkan posisi pertama dari setiap kategori. Ketua PB Padel Indonesia Pengprov Sumut, Erik Cendana menjelaskan bahwa penyelenggaraan turnamen Padel Fever dilatar belakangi oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga padel. Ia juga mengungkapkan turnamen ini diharapkan menjadi upaya agar olahraga padel Sumut dapat segera diterima di KONI Sumatera Utara sehingga sirkuit nasional dapat dilaksanakan di Kota Medan. Ini baru pertama kali di Kota Medan. Sebelumnya itu ada turnamen yang nasional di PON, itu di bulan 9 kemarin yang eksibisi. Dan sekarang di PBPI, sekarang kita udah diterima di KONI Pusat, dan sekarang sisa yang KONI Sumut. Jadi mudah-mudahan kita bisa diterima sebagai partnernya KONI Sumut, jadi pedal di Sumut segera berkembang. Olahraga pedal ini bukan olahraga sulit, jadi makanya banyak yang bisa mau bermain. Ini olahraga yang kolaborasi antara tenis meja, tenis lapangan, squash. Jadi sebenarnya olahraga ini tanpa coach juga bisa main. Kita sih pengennya segera diterima oleh KONI Sumut supaya ke depan PBPI ada program nasional, ada sirkuit-sirkuit nasional, itu segera bisa dilaksanakan di Kota Medan juga. Salah seorang pelatih sekaligus atlet Fedel, Ade Ros, mengungkapkan harapannya agar kompetisi Fedel semakin banyak terselenggara untuk menarik minat masyarakat terhadap olahraga Fedel. Kalau kita lihat di Jakarta, di Bali ini sudah sangat-sangat berkembang ya. Di Medan terutama ini masih yang pertama, sebelumnya memang ini PON eksibisi itu cukup ramai, banyak peserta dari beberapa provinsi ya, jadi euforianya luar biasa. Ini yang perdana ini sebenarnya banyak peserta bahkan nggak bisa ikut karena sudah penuh, slotnya sudah penuh ya, jadi euforianya luar biasa. Harapannya ya, semakin banyak sih, harapannya semakin banyak event-event yang harus diadain ya, semakin banyak murid-murid juga yang latihan sehingga olahraga ini itu berkembang, nggak mati seperti itu Pak. Erik Cendana menambahkan olahraga Fedel merupakan olahraga yang memadukan 3 olahraga sekaligus, yakni tenis lapangan, tenis meja, dan squash. Fedel merupakan olahraga yang mudah dan tidak memerlukan pelatih. Hal ini yang membuat Fedel diminati oleh banyak orang. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 26 Februari 2025 berikut ini. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan
akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara berlaku Rabu 26 Februari 2025. Dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hampir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Pagi hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Pak-Pak Barat, Dairi, Humbangan Sundutan, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Samosir, Asahan, Batubara, Langkat, Medan, Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Selatan, Serdang Bedagai, dan Simalungun. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Samosir, Pak-Pak Barat, Humbangan Sundutan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Serta untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Pak-Pak Barat dan sekitarnya. Suhu udara berkisar 14-31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 74-99%. Angin bertiup dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 4-15 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 24 Februari 2025 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi dari Lintas Andalas. Berita Andalas yang pertama kami hadirkan dari Lampung. Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan penanganan banjir senilai 1,49 miliar rupiah. Bantuan tersebut diberikan Kementerian Sosial kepada Wakil Gubernur Lampung Jihan Nulela pada saat apel mingguan Senin kemarin. Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan penanganan banjir senilai 1,49 miliar rupiah berupa buffer stok logistik kepada pemerintah Provinsi Lampung. Bantuan tersebut diberikan Kementerian Sosial kepada Wakil Gubernur Lampung Jihan Nulela pada saat apel mingguan Senin pagi. Penyerahan disaksikan anggota Komisi 8 DPR RI Aprozi Alam di lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung. Presiden Prabowo juga memberikan bantuan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung berupa logistik tanggap darurat dan santunan ahli waris 3 jiwa korban banjir sebesar 613 juta rupiah. Anggota Komisi 8 DPR RI Aprozi Alam menjelaskan bantuan untuk penanganan banjir sebesar 2,1 miliar rupiah meliputi 613 juta rupiah lebih kepada pemerintah Kota Bandar Lampung dan 1,49 miliar rupiah kepada pemerintah Provinsi Lampung. Bantuan berupa kasur, tenda, makanan siap saji, sembako, dan lainnya. Jihan menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan Presiden Prabowo untuk masyarakat korban banjir di Provinsi Lampung. Jihan mengatakan pemerintah Provinsi Lampung bersama kabupaten kota saling berkolaborasi untuk melakukan upaya mitigasi dalam mencegah atau mengurangi risiko terjadinya banjir di Lampung. Agus Mukni Hakim, TVRI Lampung melaporkan. Kita menuju Sumatera Selatan, pemirsa. MBG atau makan bergizi gratis tidak hanya bermanfaat bagi siswa tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Seperti yang terlihat di salah satu dapur MBG di Pagar Alam yang menyerap lebih dari 40 pekerja. Program makan bergizi gratis memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Salah satu contohnya yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Seperti yang terlihat di dapur MBG yang ada di Desa Pagarjaya, Kota Pagar Alam yang dapat menyerap lebih dari 40 orang pekerja. Menurut konsultan dapur MBG Pagar Alam, Ardian Hawe, dapur MBG ini menyerap karyawan terutama yang ada di lingkungan tempat dapur berada. Di samping itu, manfaat lainnya dengan membeli bahan-bahan dari petani dan pedagang lokal. Yang pastinya dapur ini akan punya tenaga kerja banyak. Perlukan 3-47 karyawan buat satu dapur saja. Jadi mau nggak mau kan ini akan menaikkan
tenaga kerja. Dan yang akan diambil adalah orang-orang di sekitar dari kelurahan atau kecamatan yang bersangkutan. Diharapkan yang meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, akan ekonomi bangkit lagi, dan semua orang akan merasakan bahwa dampak dari dapur ini ada. Sementara itu, Juru Masak MBG Husen Rapik mengatakan senang dengan MBG ini karena warga mendapat lapangan pekerjaan. Oh, alhamdulillah sejak ada MKG itu ya. MBG ini. So dari kita tidak begawe oleh COVID ini, dengan adanya ini rasa tertolong. Itu ya. Untuk hampir dalam 40-an lebih dia. kalau untuk tim Bapak sendiri berapa orang, Pak? 5 orang. Haikal, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Balik pagar alami. Pemirsa, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung telah menerbitkan surat edaran mengenai penyerahan ijazah secara gratis. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan seluruh lulusan yang belum mendapatkan ijazahnya segera melakukan pengambilan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebagai bukti keseriusan dalam menindaklanjuti laporan terkait penahanan ijazah di beberapa sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung telah menerbitkan surat edaran mengenai penyerahan ijazah. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung menetapkan 31 lokasi sebagai posko penyerahan ijazah bagi lulusan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Lampung. Melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS untuk wilayah Kota Bandar Lampung, posko penyerahan ijazah berlokasi di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Panitia perwakilan dari SMA 2 Bandar Lampung, Jarot, menjelaskan posko ini telah dibuka sejak 12 Februari hingga 26 Februari mendatang. Di posko ini juga terdapat pelayanan pembagian ijazah oleh 17 SMA negeri se-Kota Bandar Lampung. Jarot menjelaskan hingga 19 Februari sebanyak 606 ijazah telah diserahkan kepada pemiliknya. Proses pengambilan ijazah ini dilakukan secara gratis tanpa biaya apapun. Syarat pengambilan ijazah yaitu pemilik ijazah wajib membawa KTP asli. Jika diwakilkan, pengambil harus membawa fotokopi KTP pemilik ijazah serta fotokopi kartu keluarga dengan nama pengambil tercantum dalam KK yang sama. Dan jika diambil oleh pihak lain yang tidak satu KK, maka wajib menyertakan surat kuasa bermaterai. Untuk data per hari kemarin itu sudah ada 606 ijazah yang dikeluarkan oleh keseluruhan dari SMA 1 sampai 17 itu ada 606 ijazah. Kalau untuk persyaratan itu kalau untuk anaknya sendiri yang datang kami cuma minta fotokopi KTP. Tapi kalau yang berwakil apakah itu ayahnya atau ibunya kami minta sertakan fotokopi KK dan fotokopi KTP yang mengambil. Jarot menambahkan pengambilan ijazah dapat dilakukan setiap hari Senin hingga Jumat dari pukul 9 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan seluruh lulusan yang belum mendapatkan ijazahnya segera melakukan pengambilan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Putri Rizky dan Sandi, TVRI Lampung melaporkan. Pemirsa, informasi lintas Andalas tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Semiring mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama kami. Selamat sore dan sampai jumpa.